Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu taksonomi Bloom. Sebelum kami masuk pada materinya, perkenalkan, saya Jamfir Kawilohuki selaku moderator, dan teman saya Salvatoria Esrawati dan teman saya Arif Manafe dan teman saya Rolandon dan teman saya Maria Gelukira. Materi ini sangat penting untuk dibahas karena menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang efektif dan terstruktur, khususnya dalam menyusun tujuan pembelajaran RPP dan evaluasi berbasis kompetensi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya, Esrawati. latar belakang pendidikan yang efektif harus dimulai dari perumusan tujuan yang jelas. Banyak guru hanya berfokus pada hafal tapi mendorong siswa untuk berpikir kritis. Taksonomi Bloom hadiri untuk mengklarifikasikan tingkat kesimpulan berpikir dan yang paling sederhana hingga paling kompleks. Tujuan penulis menjelaskan konsep dasar sederhana taksonomi Bloom, menguraikan 3 domain penjelasan: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memahami revisi terbaru oleh Anderson dan Krathwohl. Yang keempat, menjelaskan manfaat dan penerapan dalam pendidikan masa kini. Sejarah dan konsep dasar. Sejarah singkat. Yang pertama diperkenalkan oleh Benjamin Bloom dan timnya tahun 1956. Yang kedua, dikembangkan untuk menyusun tujuan pembelajaran yang sistematis. Yang ketiga, awal terdirinya dari 6 level dalam ranah kognitif. Konsep dasar. Yang pertama, taksonomi berarti klarifikasi. Yang kedua, tujuan utama, membantu guru merancang pembelajaran berdasarkan tingkat berpikir siswa. Fokus pada 3 domain. Yang pertama, kognitif, kemampuan berpikir. Yang kedua, afektif, sikap dan nilai. Yang ketiga, psikomotorik, keterampilan fisik atau motorik. Lanjut di penjelasan. Latar belakang memberikan konsep mengapa pembahasan ini penting. Tujuan menunjukkan arah isi materi. Penjelasan sejarah dan konsep dasar. Kerangkaan ini memberikan guru pemahaman bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada menghafal, tetapi juga pemahaman, aplikasi, analisis, hingga penciptaan. Baik, saya akan melanjutkan kepada teman saya, Arif. domain kognitif. Di mana domain ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Yang pertama, mengingat, menghafal fakta, istilah atau konsep dasar. Contohnya, menyebutkan definisi atau tambal penting. Yang kedua, memahami, menjelaskan ide dengan kata sendiri. Contoh, menafsirkan grafik atau merangkum isi bacaan. Yang ketiga, menerapkan, menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata. Contoh, menghitung luas bangun ruang dalam soal cerita. Yang keempat, menganalisis, memecah informasi ke bagian-bagian dan melihat hubungannya. Contoh, mengidentifikasi argumen dan bukti dalam teks. Yang kelima, mengevaluasi, menilai berdasarkan kriteria atau standar. Contoh, membandingkan 2 metode dalam pemecahan masalah. Yang keenam, mencipta, menggabungkan elemen menjadi produk atau ide baru. Contoh, merancang alat sederhana atau menulis puisi. Penjelasan ini adalah domain yang paling sering digunakan guru dalam membuat tujuan pembelajaran, dan soal-soal level ini mendorong pembelajar berpikir tingkat tinggi. Baik, dilanjutkan teman saya. Berikut domain afektif dan psikomotorik. Yang pertama, domain afektif atau sikap dan nilai. Itu meliputi 5 poin. Yang pertama itu receiving atau menerima, mau menerima atau memperlihatkan sesuatu. Yang kedua, responding atau menanggapi, bersedia berpartisipasi atau terlibat. Yang ketiga, valuing atau menilai, menghargai suatu nilai atau sikap. Yang keempat, organizing atau mengorganisasi, yaitu mengintegrasikan nilai ke dalam sistem personal. Yang kelima, characterizing atau menjadikan karakter, yaitu membentuk pola sikap tetap. Yang kedua itu domain psikomotorik atau keterampilan fisik. Ini meliputi 6 poin. Yang pertama, melibatkan kemampuan motorik, koordinasi, dan gerakan. Yang kedua, taksonomi ini dikembangkan lebih lanjut oleh Simpson, Harrow, dan lainnya.
karena belum tidak menyusun secara rinci. Yang ketiga, contoh aktivitas yaitu ada mengetik dengan 10 jari, menggunakan mikroskop, dan menari atau bermain alat musik. Kedua domain ini penting agar pendidikan tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga sikap atau afektif dan keterampilan atau psikomotorik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Maria. Yang berikut revisi taksonomi Bloom. Anderson dan Cradwell melakukan beberapa perubahan penting. Yang pertama, mengganti kata benda menjadi kata kerja aktif agar lebih mudah diterapkan. Misalnya, knowledge diganti menjadi remember. Yang kedua, membalik urutan evaluasi dan sintesis, di mana quoting menjadi level tertinggi. Yang ketiga, menambahkan 2 dimensi penting, yaitu yang pertama, jenis pengetahuan atau knowledge types, yaitu faktual atau fakta, yang kedua konseptual atau konsep, yang ketiga prosedural atau prosedur, yang keempat metakognitif atau pengetahuan tentang proses berpikir, yang kedua proses kognitif atau cognitive process, yaitu yang pertama remember, yang kedua understand, yang ketiga apply, yang keempat analysis, yang keempat evaluate, dan yang kelima create. Yang berikut kesimpulan, implikasi, dan saran. Yang pertama kesimpulan, taksonomi Bloom membantu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang kedua, berguna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang berikut implikasi. Guru harus mengembangkan RPP dan soal berbasis HOTS. Yang kedua, peserta didik harus didorong berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga, sekolah dan lembaga pendidikan dapat membuat pelatihan rutin. Dan berikut saran. Guru perlu menguasai taksonomi untuk merancang pembelajaran efektif. Mahasiswa pendidikan sebaiknya mulai terbiasa menggunakan taksonomi ini dalam tugas dan praktik mengajar. Pemerintah dan edukasi diharapkan menyediakan dukungan seperti aplikasi dan modul. Revisi taksonomi Bloom membuat taksonomi lebih aplikatif dan sesuai dengan pendekatan pembelajaran aktif atau active learning dan kurikulum merdeka. Kesimpulan, implikasi, dan saran ini mengakhiri dengan refleksi praktis mengapa semua guru dan calon guru perlu menguasai taksonomi ini sebagai dasar merancang pembelajaran abad 21. Yang berikut saya kembalikan ke moderator. Dari pemaparan tadi, kita dapat memahami bahwa taksonomi Bloom bukan sekedar teori, tetapi merupakan alat penting dalam merancang pembelajaran yang bermakna yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semoga materi yang telah disampaikan kelompok kami dapat menambah wawasan teman-teman yang menonton. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman penyampaian informasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.